Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seberapa tulus kita dalam memberi? Apakah kebaikan selalu menuntut kepada balasan? Di tengah perjalanan, sekelompok musafir bertemu dengan sosok yang mengajarkan arti kemurahan hati yang sesungguhnya, memberi tanpa mengharapkan imbalan. Kisah ini yang akan kami sampaikan akan menggugah dan menginspirasi kita betapa dalamnya makna keikhlasan dan hakikat keikhlasan yang sesungguhnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan dari negeri Syam, Qais bin Sa'ad dan rombongannya menemukan sebuah rumah tenda di tengah padang pasir. Kemudian mereka memutuskan untuk singgah di rumah tenda tersebut. Apa yang terjadi ketika mereka singgah ke rumah tenda tersebut? Qais bin Sa'ad kemudian menuturkan kisahnya. Di rumah tenda ini, kami bertemu dengan seorang perempuan. Lalu tidak lama kemudian, ada seorang laki-laki datang sambil membawa binatang ternaknya. Ternyata mereka berdua ini adalah sepasang suami istri. Siapa mereka? Tanya laki-laki itu kepada istrinya. Mereka adalah orang yang singgah di rumahmu ini, jawab si istri. Lalu tidak lama kemudian, laki-laki ini datang kembali membawa seekor unta. Dia mengatakan, silakan potong unta ini kepada kami, maksudnya Qais dan rombongannya. Lalu kami pun memotong unta itu dan menikmati bagian-bagian dagingnya yang telah diberikan kepada kami itu. Keesokan harinya, ia kembali datang menemui kami sambil membawa seekor unta lagi. Lalu ia mengatakan, potong unta ini untuk kalian. Lalu kami memotongnya. Kemudian kami berkata, tetapi daging unta yang kemarin itu belum habis. Maka kata si suami dari perempuan ini mengatakan, kami itu tidak memberi makan kepada tamu kami dengan makanan yang sudah dari sisa kemarin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mendapati hal ini, aku, kata Qais, berkata kepada anggota rombonganku, jika kita terlalu lama singgah di sini, unta tuan ini bisa habis. Jadi lebih baik kita bertamunya cukupkan sampai hari ini. Hari ini kita pamit, segera melanjutkan perjalanan kita menuju ke tempat yang kita inginkan. Lantas aku, kata Qais, berkata kepada anggota dan pembantuku, kumpulkan semua harta yang kita bawa. Dan ada yang mengatakan, uang engkau itu hanya 400 dirham. Berikan uang itu kepadaku, kata Qais. Berikan juga pakaianku itu. Kita harus cepat-cepat memberikan pakaian dan uang ini kepada istrinya sebelum si suaminya ini datang. Lalu kami segera menyerahkan uang 400 dirham dan pakaian itu kepada istrinya. Kemudian kami langsung berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, kami melihat sosok di kejauhan yang dia seolah-olah terburu-buru mendekati arah rombongan kami. Siapa itu? Tanyaku. Tidak tahu, jawab teman-temanku. Sosok itu semakin lama semakin mendekat, terlihat naik kuda sambil memegang tombak. Ternyata ia adalah tuan pemilik rumah tenda tempat kami singgah tadi. Aku langsung berkata, duh, betapa malunya diriku. Ia pasti menganggap apa yang aku berikan sebagai ganti dari jamuannya itu terlalu sedikit. Setelah sampai di dekat kami, ia langsung berkata, ini barang-barang kalian, ambillah kembali. Tuan, maafkan kami, kata Qais. Sungguh, kami sudah mengumpulkan semua apa yang kami miliki dan kami punya. Dan tapi hanya terkumpul demikianlah yang kami punya, yang kami serahkan kepada istri tuan. Demi Allah, sungguh
Aku tidak ingin terus mengikuti kemana kalian akan pergi. Jadi ambillah barang-barang yang kamu berikan tadi kepada istriku, ini ku kembalikan kepadamu, kata suami dari pemilik tenda itu. Tidak, kami tidak mau mengambilnya kembali, kata Qais. Demi Allah, sungguh aku akan memaksa kalian untuk mengambil kembali apa yang kalian berikan dengan berbagai macam cara yang aku miliki. Bahkan jika terpaksa, aku tidak segan-segan menggunakan kekerasan hingga kalian mau mengambil barang-barang kalian kembali, katanya. Akhirnya kami pun menerima apa yang dikembalikan kepada kami dari barang-barang pemberian kami kepada istrinya, kata Qais. Lalu ia pun beranjak pergi sambil berkata, kami tidak menjual jamuan. Akhirnya kami pun bersedia menerima kembali barang-barang tersebut. Qais selalu teringat akan peristiwa mengagumkan tersebut. Sampai-sampai ia berkata, diriku merasa iri dan berharap bisa seperti seorang laki-laki yang pernah aku lihat dan aku temui di tengah perjalananku itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian begitu dahsyat akan peristiwa yang dialami Qais dalam kehidupannya. Secara tidak langsung, seorang laki-laki yang tidak dikenalnya itu mengajarkan hakikat tentang keikhlasan yang paripurna. Memberi tidak harus menuntut balas dari apa yang diberi, tapi memberi adalah hakikatnya adalah mengupayakan kebaikan dan kemuliaan kepada orang lain yang pada akhirnya balasannya bukan di sisi manusia tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah sudah memberikan sebaik-baik balasan dengan transaksi yang dilakukan dalam kebaikan, maka sungguh tidak ada tempat lagi di hati seseorang untuk mencari kebaikan di hadapan atau pujian di hadapan manusia yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.